Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Salah satu periode kejayaan Islam adalah saat masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, Islam berkembang pesat dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Oleh karena itu, masa ini sering disebut dengan The Golden Age of Islam. Disebut demikian karena pada masa ini umat Islam tidak hanya unggul dalam kekuasaan, tetapi juga menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hanya ilmuwan besar lahir di masa ini, seperti Al-Khwarizmi, Ibn Sina, dan Al-Farabi, serta berkembangnya lembaga ilmu seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib atau lebih dikenal dengan Abu al-Abbas. Ia menamai dirinya dengan As-Saffah yang artinya penumpahan darah karena ia lebih menggunakan kekuatan dalam menjalankan kebijakan. Julukan ini menggambarkan sikap tegas dan kerasnya dalam menumpas lawan politik sebagai bentuk konsolidasi awal untuk mempertahankan kestabilan kekuasaan baru. Dinasti ini dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Hubungan darah ini memberikan legitimasi politik dan keagamaan, sebab masyarakat menganggap bahwa keturunan keluarga Nabi memiliki hak memimpin umat. Pertempuran yang terjadi di Sungai Zab pada tahun 750 menjadi titik balik penting. Dalam pertempuran ini, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan Umayyah. Khalifah terakhir dinasti Umayyah, yaitu Marwan II, terbunuh di Mesir. Kemenangan ini menjadi awal resmi runtuhnya kekuasaan Umayyah dan membuka jalan bagi Abbasiyah membangun pemerintahan Islam baru dengan sistem dan pendekatan yang berbeda. Selama masa pemerintahan Abu Abbas, tidak banyak dilakukan perluasan wilayah, melainkan fokus pada konsolidasi internal untuk menguatkan pilar-pilar negara dengan membangun peradaban dan kebudayaan Islam. Awalnya, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di Kufah, namun kemudian dipindahkan ke Baghdad oleh Khalifah Al-Mansur. Baghdad kemudian tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan Islam. Kota ini dirancang dengan arsitektur megah dan menjadi rumah bagi para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kota terpenting dalam sejarah dunia Islam. Periodisasi. Adapun periode yang pertama yaitu periode kejayaan yang dimulai dari tahun 750 sampai dengan 847 Masehi. Dimulai dengan Abu al-Abbas al-Saffah, kemudian dilanjutkan oleh Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat penelitian dan penerjemahan. Baghdad menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan dunia. Periode kemunduran awal pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Periode ini mulai didominasi oleh tentara-tentara Turki dan kebijakan-kebijakan para khalifah. Dan ini dipengaruhi juga oleh orang-orang Turki, sehingga peranan khalifah menjadi berkurang dan mengakibatkan wilayah-wilayah memisahkan diri dari satunya, yaitu Spanyol dan Afrika Utara. Yang ketiga yaitu periode pengaruh Persia pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Jadi, dinasti Buwayyah ini berasal dari Persia dan berhasil merebut kekuasaan di Baghdad pada tahun 945 Masehi. Baghdad merupakan pusat peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebetulnya dinasti Abbasiyah ini memiliki khalifah, namun
khalifah tersebut hanya menjadi simbol tanpa kekuasaan nyata karena dominasi dinasti Buwayyah dan juga faktor lainnya, hingga para wazir atau perdana menteri yang memiliki kendali penuh atas pemerintahan. Yang keempat yaitu periode pengaruh Turki pada tahun 1055 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini, dinasti Seljuk mengambil alih kekuasaan dan menjadi pelindung khalifah. Alasan dinasti Seljuk melindungi khalifah yaitu untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka adalah pemimpin. Selain itu juga untuk mengamankan wilayah, ingin memastikan bahwa wilayah yang mereka kuasai itu stabil. Namun, hal ini berakhir dengan serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan mengakhiri dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu perkembangan pada dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam. Umat Islam telah mencapai kemuliaan baik dalam ekonomi, peradaban maupun kekuasaan. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah di bidang peradaban dan kebudayaan Islam khususnya yang bisa dibagi pada beberapa bidang, yaitu yang pertama dalam bidang politik. Para khalifah tetap berasal dari keturunan Arab murni, seakan pejabat lainnya dari kaum Mawali. Pemegang kekuasaan lebih merata bukan hanya dipegang oleh bangsa Arab tetapi lebih demokratis. Kota Baghdad dijadikan ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya terbuka bagi siapapun termasuk agama Islam. Dalam politik ini, ilmu pengetahuan dianggap mulia dan penting. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia. Yang selanjutnya dalam sistem ekonomi. Ekonomi Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan, industri yang berkembang, seperti kain linen dari Mesir, sutra dari Syirah dan Irak, kertas dari Samarkand, gandum dari Mesir, kurma dari Irak. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, sistem sosial. Tampilnya kelompok Mawali dalam pemerintahan secara mendapat kedudukan sosial yang sama. Dinasti Abbasiyah terdiri dari beberapa bangsa yang berbeda-beda. Contohnya Mesir, Syam, Jazirah Arab, dan lain-lainnya. Perkembangan campur yang melahirkan darah campuran, terjadi pertukaran pendapat sehingga muncul kebudayaan baru. Halnya yaitu bidang keagamaan. Berkembang ilmu metode tafsir, terutama tafsir Bi al-Rayi dan tafsir Bi al-Mansur, mulai dari pengklasifikasikan hadis sehingga ada hadis sahih, ada hadis dhaif, hadis maudhu. Karya hukum Islam pertama Majmu' al-Fiqh karya Yaid bin Ali. Khalifah al-Mutawakkil mendirikan sekolah tinggi terjemah di Baghdad yang dilengkapi dengan museum. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Adapun faktor internal, yang pertama, perebutan kekuasaan di antara keluarga Abbasiyah yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Alasan yang kedua, wilayah yang terlalu luas sehingga sulit dikendalikan oleh satu pemerintahan pusat. Yang ketiga, dominasi tentara Turki yang akhirnya mengambil alih kekuasaan dari para khalifah. Adapun faktor eksternalnya yaitu yang pertama, perang salib yang menguras kekuatan militer Abbasiyah. Yang kedua, serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan membunuh Khalifah al-Musta'sim.